Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ketenangan hati, kesehatan jasmani, dan umur yang penuh keberkahan di usia senja ini. Malam hari seharusnya menjadi waktu paling damai dalam hidup kita. Tubuh beristirahat, pikiran tenang, dan jiwa kembali pulih. Namun semakin bertambah usia, justru semakin banyak dari kita yang mengeluh. Baru saja tidur sebentar, sudah harus bangun lagi ke kamar mandi. Setiap malam minimal 2 kali bangun hanya untuk buang air kecil. Dan yang lebih menyedihkan setelah itu, sulit kembali tidur. Pagi harinya, tubuh lemas, kepala berat, dan semangat pun memudar. Sebagian orang pasrah mengira hal ini wajar di usia 60-an. Tapi izinkan saya sebagai seorang dokter yang telah lebih dari 15 tahun mendampingi lansia di berbagai daerah Indonesia menyampaikan satu hal penting. Bangun malam bukanlah takdir usia tua. Ada penyebab tersembunyi yang tak banyak disadari, dan salah satunya bisa jadi berasal dari semangkuk kacang kecil yang Anda makan malam sebelumnya. Hari ini, insya Allah, saya akan memandu Bapak dan Ibu mengenali 5 jenis kacang yang membantu tidur lebih nyenyak dan 5 jenis kacang yang justru diam-diam memicu nokturia, sering buang air kecil di malam hari. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Anda bahwa sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil bukanlah hal yang wajar karena usia? Itu adalah sinyal dari tubuh Anda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan seimbang di dalam. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini disebut nokturia, yakni saat seseorang harus bangun 1 atau lebih kali setiap malam untuk buang air kecil. Dan fakta medisnya, lebih dari 70% lansia mengalami nokturia, dan banyak dari mereka tidak menyadari bahwa pola makan, aktivitas, bahkan camilan kecil di malam hari bisa menjadi pemicu utama. Mari kita pahami 5 penyebab paling umum yang sering saya temukan dalam praktik saya penurunan hormon vasopresin. Hormon ini berfungsi memberi sinyal ke ginjal agar memperlambat produksi urin saat tidur. Setelah usia 60, kadar hormon ini menurun drastis. Akibatnya, ginjal tetap aktif saat tubuh ingin istirahat. Kandung kemih yang lebih sensitif dulu bisa menampung 400-500 ml urin, sekarang baru 150 ml saja saraf sudah kirim sinyal mendesak ke otak. Akibatnya, kita bangun padahal sebenarnya belum perlu. Cairan menumpuk di kaki saat siang hari. Akibat duduk terlalu lama, kurang gerak. Malam saat berbaring, cairan ini kembali ke ginjal dan memicu proses penyaringan. Makanan tertentu mengiritasi kandung kemih. Seperti teh, jahe, sambal tomat, buah jeruk, atau kacang tinggi oksalat bila dikonsumsi malam hari. Kebiasaan kecil yang tidak kita sadari, seperti ngemil kacang saat menonton TV malam atau minum susu kacang terlalu larut. Jadi, bukan usia yang salah, tapi siklus dan kebiasaan yang bisa kita ubah. Dan kabar baiknya, kita bisa memperbaiki itu semua dengan langkah-langkah kecil dan bijak. 5 jenis kacang yang membantu lansia tidur nyenyak dan tidak terbangun tengah malam. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Setelah memahami penyebab utama nokturia, kini saatnya kita beralih ke bagian yang lebih menyenangkan, yaitu solusi alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang bisa membantu tubuh kita tidur lebih nyenyak dan kandung kemih menjadi lebih tenang. Salah satu sumber rahmat itu datang dari makanan sederhana kacang-kacangan. Namun, tidak semua kacang diciptakan sama. Ada kacang yang mengganggu tidur, dan ada pula kacang yang justru membantu tubuh dan otak kita untuk beristirahat dengan damai. Mari kita bahas satu per satu. 1. Biji labu, sahabat kandung kemih dan saraf tidur. Biji labu atau pumpkin seed adalah camilan ringan yang penuh manfaat. Kandungan magnesium dalam biji labu sangat tinggi, dan magnesium adalah mineral yang membantu merilekskan otot-otot, termasuk otot kandung kemih. Bukan hanya itu, biji labu juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang dapat diubah tubuh menjadi serotonin hormon ketenangan dan melatonin hormon tidur. Kombinasi inilah yang membuat biji labu menjadi pilihan terbaik bagi lansia yang sering gelisah saat malam. Cara konsumsi: taburkan biji labu sangrai tanpa garam ke dalam salad sup atau konsumsi 1 sendok makan sebagai camilan di sore hari antara jam 5-6. 2. Biji wijen, kalsium alami, pendukung tidur dan fungsi saraf. Siapa sangka biji kecil yang sering kita abaikan ini ternyata kaya akan kalsium mineral penting untuk fungsi saraf dan produksi hormon tidur. Dalam tubuh lansia, kalsium juga membantu menenangkan sistem saraf dan mengatur kontraksi otot kandung kemih. Biji wijen juga mengandung antioksidan alami yang membantu meredakan peradangan halus yang bisa memicu kepekaan kandung kemih. Cara konsumsi: taburkan biji wijen sangrai ke atas bubur nasi tim atau sayur bening. Bisa juga dicampurkan dalam air madu hangat sebagai minuman relaksasi. 3. Biji rami flaxseed, penyeimbang hormon dan antiinflamasi. Alami biji rami atau flaxseed mungkin belum banyak dikenal di Indonesia, tapi manfaatnya luar biasa. Ia kaya akan omega 3 dan lignan zat yang berfungsi menyeimbangkan hormon dan melawan peradangan. Bagi lansia dengan kandung kemih yang terlalu aktif, flaxseed membantu meredakan iritasi dan membuat kandung kemih lebih sabar, tidak mudah mengirim sinyal palsu ke otak. Cara konsumsi: gunakan flaxseed yang sudah digiling, bukan utuh, agar mudah diserap tubuh. Campur dalam oatmeal, bubur kacang hijau, atau smoothie buah di pagi hari. 4. Kacang almond, penstabil gula darah dan penenang ringan. Kacang almond bukan hanya camilan lezat, tapi juga sumber protein dan magnesium yang sangat baik. Kandungan protein ringan membantu menstabilkan gula darah yang jika naik turun di malam hari bisa menyebabkan gangguan tidur. Magnesium dalam almond berperan menenangkan otak dan otot serta menjaga fungsi saraf tetap halus. Dan tak kalah penting, almond cenderung tidak menyebabkan iritasi kandung kemih seperti kacang mete atau kacang tanah. Cara konsumsi: pilih almond tanpa garam dan tanpa gula. Kunyah 5-7 butir sebagai camilan jam 4-5 sore atau campur ke dalam minuman oat hangat. 5. Biji kaskas poppy seed, resep tradisional untuk tidur lelap. Biji kaskas atau poppy seed telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Timur Tengah dan India sebagai penenang ringan. Meskipun kecil, ia mengandung senyawa alkaloid ringan yang menenangkan, cocok untuk tubuh yang sulit rileks saat malam tiba. Biji ini juga kaya mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi, semua penting untuk stabilitas sistem saraf dan metabolisme malam hari. Cara konsumsi: campurkan sedikit biji kaskas dalam air hangat atau susu kacang polos tanpa gula di sore hari. Bisa juga digunakan dalam masakan kukus atau bubur. Kesimpulan: bagian ini tidak perlu obat tidur mahal, tidak perlu suplemen kimia.
Cukup dengan biji-bijian dan kacang alami yang penuh rahmat, Allah tubuh Anda bisa belajar tidur nyenyak kembali seperti dulu. Namun, Bapak dan Ibu harus ingat waktu konsumsi sangat penting. Meskipun kacang-kacang ini sehat, jika dimakan terlalu malam, tetap bisa mengganggu tidur. Insya Allah, pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 jenis kacang yang justru harus dihindari di malam hari. Dan satu rahasia besar tentang kapan sebaiknya Anda mengonsumsi kacang-kacangan ini agar tubuh tidak terganggu di malam hari. 5 jenis kacang yang harus dihindari di malam hari, diam-diam picu nokturia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah belajar bahwa ada beberapa jenis kacang yang sangat membantu tidur, menenangkan kandung kemih, dan membuat malam kita lebih damai. Tapi, di sisi lain ada juga kacang-kacangan yang terlihat sehat, namun bisa menjadi musuh tidur lansia jika dikonsumsi pada waktu yang salah. Berikut ini adalah 5 jenis kacang dan biji yang sebaiknya Bapak Ibu hindari setelah matahari terbenam, karena mereka bisa menjadi pemicu nokturia, membuat Anda bangun 1-2 bahkan 3 kali di malam hari hanya untuk buang air kecil. 1. Kacang mete, si lezat yang tinggi. Oksalat kacang mete memang terasa lezat dan creamy. Tapi di balik rasa nikmatnya, ia mengandung oksalat yang cukup tinggi. Oksalat adalah zat alami dalam makanan yang bila berlebihan bisa mengiritasi lapisan kandung kemih, terutama pada orang yang sensitif atau sudah memiliki iritasi halus. Jika dimakan malam hari, tubuh yang seharusnya istirahat malah harus bekerja keras memproses zat ini, dan kandung kemih pun mengirim sinyal. Buang air sekarang juga saran. Jika Bapak Ibu menyukai kacang mete batasi hanya di pagi atau siang hari, maksimal sebelum jam 3 sore. 2. Pistachio asin, kandungan garam tinggi. Picu rasa haus pistachio sangat populer, terutama yang sudah diberi rasa asin. Tapi, garam dalam pistachio bisa menyebabkan rasa haus berlebihan di malam hari. Dan apa yang terjadi setelahnya? Kita minum air lebih banyak, lalu ginjal pun aktif bekerja saat kita tidur. Inilah yang membuat banyak lansia tiba-tiba terbangun karena dorongan buang air. Pistachio asin juga sering menjadi camilan malam saat menonton TV tanpa sadar justru memperburuk kualitas tidur. Saran jika ingin makan pistachio, pilih yang plain tanpa garam dan konsumsi di pagi hari. Hindari sepenuhnya setelah jam 6 sore. 3. Biji melon, efek diuretik ringan. Biji melon memang terlihat polos dan alami, tapi penelitian menunjukkan bahwa biji ini memiliki efek diuretik ringan, yaitu memicu ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Walau efeknya kecil bagi tubuh lansia yang sudah sensitif ini, cukup untuk membuat kandung kemih bekerja lebih cepat. Apalagi jika biji melon dikonsumsi malam hari, misalnya sebagai bagian dari campuran granola atau minuman herbal. Saran hindari semua bentuk biji melon setelah sore hari. Jika ingin mencoba, lakukan di pagi atau sebelum makan siang. 4. Kacang tanah, potensi alergi dan keasaman. Kacang tanah sering jadi camilan favorit, bahkan dibuat jadi saus atau selai. Tapi, sayangnya kacang tanah bersifat asam dan punya potensi alergi ringan pada sebagian orang. Pada kandung kemih yang sudah menua sifat asam ini, bisa memicu sensasi seperti terbakar yang akhirnya mengirim sinyal mendesak ke otak waktunya ke toilet. Belum lagi jika tubuh tidak mencerna lemaknya dengan baik di malam hari. Saran, jika Anda menyukai kacang tanah, pastikan tidak dikonsumsi setelah maghrib. Hindari selai kacang di malam hari. 5. Trail mix, kacang plus buah kering, kombinasi gula dan asam trail mix
atau campuran kacang dan buah kering memang terdengar sehat. Tapi di balik itu, banyak buah kering mengandung gula dan keasaman tinggi. Contohnya, kismis, kurma kering, nanas kering, cranberry. Semua ini bisa memicu lonjakan gula darah dan meningkatkan keasaman urin. Dan ketika gula darah naik turun di malam hari, tubuh akan mudah gelisah, tidur menjadi tidak dalam, dan kandung kemih lebih reaktif. Saran simpan trail mix untuk sarapan atau camilan di pagi hari. Jangan jadikan teman menonton sinetron malam catatan penting dari dokter semua tubuh berbeda. Tapi pola itu nyata. Bapak dan ibu saya paham setiap tubuh unik. Ada yang mungkin baik-baik saja dengan kacang mete tapi tidak cocok dengan kacang tanah. Namun berdasarkan pengalaman saya, menghindari 5 jenis kacang ini di malam hari adalah langkah cerdas, terutama bagi Anda yang ingin tidur lebih nyenyak dan mengurangi kebiasaan bangun buang air. Dan jangan khawatir, Anda tidak perlu puasa total dari semua jenis kacang. Kuncinya ada di waktu konsumsi yang akan saya bahas di bagian berikutnya. Insya Allah, inilah rahasia kecil yang sering terlupakan, tapi bisa membawa perubahan besar dalam kualitas tidur Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya cintai, karena Allah, mungkin Anda sudah mulai memilih jenis kacang yang baik. Tapi, tahukah Anda bahwa waktu konsumsi jauh lebih berpengaruh daripada jenisnya itu sendiri? Saya sering bertemu pasien lansia yang berkata, "Dok, saya sudah pilih kacang sehat seperti almond dan biji labu, tapi tetap sering bangun malam." Dan saat saya tanya, "Kapan Anda memakannya?" Jawabannya, jam 9 malam sambil nonton TV. Disinilah letak masalahnya. Pagi hari waktu terbaik konsumsi kacang. Di pagi hari, sistem pencernaan Anda dalam kondisi paling aktif. Enzim bekerja, maksimal metabolisme tinggi, dan tubuh siap menyerap nutrisi dengan baik. Kacang yang dikonsumsi di pagi atau siang hari akan memberikan energi tanpa membebani ginjal atau kandung kemih saat malam tiba. Sore hari jam 5 dan 6. Waktu khusus untuk kacang penunjang tidur kacang seperti biji labu dan biji wijen yang kaya triptofan dan magnesium justru lebih efektif jika dikonsumsi antara jam 5 sampai jam 6 sore. Di waktu ini, tubuh masih sempat mencernanya sebelum masuk waktu istirahat. Tapi ingat, setelah jam 7 malam, hindari semua jenis kacang. Mengapa? Karena metabolisme tubuh melambat, ginjal bersiap untuk istirahat, kandung kemih lebih sensitif. Jika Anda ngemil kacang malam hari, sama saja seperti menyuruh tubuh bekerja saat seharusnya tidur. Jadi, mulai malam ini, ubah sedikit saja jam ngemil Anda dan rasakan sendiri perbedaannya. Insya Allah, tubuh akan merespons lebih cepat dari yang Anda kira. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah mendengarkan penjelasan hari ini, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Apa satu kebiasaan kecil yang bisa Anda ubah malam ini? Apakah itu menyimpan kacang mete di lemari, mengganti camilan malam dengan biji labu di sore hari, atau sekadar menghindari ngemil setelah jam 7 malam? Perubahan kecil tapi dilakukan dengan konsisten akan memberi hasil besar bagi tubuh Anda. Karena tubuh Anda diciptakan oleh Allah dengan keajaiban, bisa beradaptasi, bisa sembuh, bisa pulih, asal diberi kesempatan dan waktu yang tepat. Sekarang giliran Anda. Tuliskan di kolom komentar satu perubahan apa yang akan Anda coba malam ini. Saya akan membaca setiap pesan dari Bapak dan Ibu dengan penuh perhatian, seperti saya membaca kisah pasien-pasien saya sendiri. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu,
Ingatlah, tidur nyenyak bukanlah kemewahan, melainkan hak tubuh yang Allah titipkan untuk dirawat. Dengan ilmu kesabaran dan perubahan kecil, insya Allah malam Anda akan kembali damai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.